Oke, sudah siap? Assalamualaikum kawan, bertemu lagi dengan saya di Saracen Series. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas paragraf ke-6, yaitu on thumb guard, pelindung jempol. Hidup itu dinamis sekali. Kalaulah video terakhir saya berdurasi 36 menit, maka saya akan coba usahakan video kali ini akan di bawah 10 menit durasinya. Karena memang Imam Taibugo tidak memberikan penjelasan yang terlalu detail mengenai thumb guard ini sendiri. So, tanpa buang waktu, let's jeda sejenak. Chapter 6 ini dibuka oleh sebuah pengertian bahwa Kustuan, istilah thumb guard dalam literasi Arab itu adalah bahasa serapan dari bahasa Persia. Itu paragraf pertamanya. Paragraf keduanya membahas bagaimana ada beberapa tipe thumb guard pelindung jari ini. Yang pertama ada yang menggunakan bahan kulit ya tanpa lidah, beristilah saisaroh seperti itu ya, saisaroh. Nah, tetapi saya sudah mencoba untuk mencari mengulik bagaimana bentuk daripada saisaroh ini. Saya simpulkan ini seperti thumb glove atau seperti billiard glove seperti itu. Jadi dia melindungi kulit, tetapi teksturnya masih elastis, tidak memiliki lidah, dan fungsinya lebih ke bagaimana menahan lecet ya daripada jempol usernya. Tetapi tenaga tekanan dari string itu tetap ditanggung oleh sendi-sendi jempol seperti itu. Yang kedua adalah thumb guard yang terbuat dari tanduk ataupun tulang. Nah, ini menjadi thumb guard yang menarik karena dengan bahan tanduk dan tulang, tentunya thumb guard ini memiliki lidah ya, yang dibahas di sini. Dengan tanduk dan tulang sebagai bahan, itu akan menyisakan ya, meninggalkan kenangan. Ya. Kenangan apa? Kenangan bagaimana teknik kita itu kita aplikasikan seperti itu. Sehingga thumb ring atau thumb guard yang berbahan tanduk ataupun tulang ini bisa menjadi evaluasi kita, bisa menjadi sebuah mahkota kita ya, bagaimana teknik kita selama ini kita aplikasikan. Tetapi lemahnya thumb guard dari bahan ini sangat rentan juga untuk bisa patah, apalagi kalau memang LBS daripada pons busur itu berat seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan bahan logam seperti emas dan perak karena ini lebih kokoh seperti itu. Lanjut masih di paragraf kedua ini juga dikatakan ada model lagi, yaitu ya, kalau tadi pertama kulit, kedua kulit yang dikeraskan, bisa juga dengan lidah, bisa juga dengan logam, tanduk, tulang seperti itu. Maka jenis ketiga ini dia seperti cincin seperti itu ya. Cincin biasa saja orang-orang Turkmen yang menggunakan ini, tetapi ini saya punya cincin ya. Nah, cincin saya ini kan cincin normal biasa. Setelah saya coba ulik-ulik, cincinnya ini lebih tinggi seperti itu kawan. Jadi penggunaannya itu nanti bisa dikatakan menggunakan kuncian 73, 79 seperti itu. Jadi menahan tali itu nanti di bawah sending cincin ini, karena memang dia tidak memiliki lidah kan seperti itu. Berbeda dengan lidah yang nanti dia akan menahan tali itu ya pada lekukan lidahnya seperti itu. Nah, jenis ini disandarkan katanya kepada after the Chinese style. Jadi disandarkan pada stylenya Chinese seperti itu ya. Ini menarik karena sangat fleksibel ya, bisa digunakan sebagai perhiasan, dan saat ingin memanah tidak perlu mencari lagi thumb guard yang diperlukan untuk memanah. Karena kalau bentuk seperti ini kan ya sedikit mengganggu ya, karena dia ada lidah seperti itu dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan paragraf terakhir ya, the golden rule for thumb guard itu ya, ukurannya tidak boleh kekecilan, tidak juga boleh kelebaran, bentuknya oval gitu ya. Karena memakai thumb guard nanti kan harus dimiringkan 90 derajat baru diputar lagi seperti itu. Dan sebagai info, ini model misal saya pakai thumb guard lalu saya mentokin ke pangkal. Nah, ini tidak rekomen kawan ya. Ini kan tidak sesuai dengan lekukan seperti itu. Maka cara menggunakannya itu adalah dengan dipaskan kepada sendian seperti itu. Oke, seperti itu kawan ya. Nah, ini akan sangat mengunci seperti itu. Kemudian dikatakan dari Imam Tokir bahwa thumb guard yang tipis ya, lidahnya itu akan lebih
punya nilai plus dalam akurasi, sedangkan thumb guard yang lidahnya tebal itu akan memiliki nilai positif di range tembakan seperti itu. Sebelumnya juga disampaikan sebenarnya bahwa mereka yang memiliki jempol yang sedikit panjang atau memang dominan panjang, kita disarankan menggunakan thumb guard yang lidahnya ini tebal. Sedangkan mereka yang memiliki ukuran jempol yang pendek itu disarankan menggunakan thumb guard yang tipis seperti itu. Dan tentu saja dalam prakteknya ya, kebiasaan kita itu menjadi kunci utama. Jadi apabila memang ternyata katakan saya berjari panjang dan saya lebih nyaman selama ini menggunakan thumb guard dengan lidah yang tipis, maka ya go ahead seperti itu kan. Tetapi untuk mereka yang belum pernah menggunakan thumb guard, maka jadikanlah hal ini sebagai acuannya. Seperti itulah yang disampaikan pada bab ke-6 ini. Jadi ada asal-usul istilah, 3 jenis thumb guard, dan bagaimana thumb guard itu memiliki lidah, memiliki fungsinya sendiri, ya. Kemudian bagaimana ada ketebalan daripada lidah thumb guard yang dapat memberikan efek, ya, impact seperti itu terhadap tembakan kita, dan juga menentukan siapa user dari thumb guard itu. Lihat sampai sana saja, kawan. Kemudian dilanjutkan pada komen. Komentar ini ya, tentunya dari Lei NP, bahwa mereka sangat menyayangkan bahwa Imam Daibubo tidak memberikan penjelasan yang lebih banyak mengenai subjek penting ini, yaitu thumb guard ini. Mereka mengatakan bahwa autor dari Arab Archery itu lebih banyak memberikan informasi mengenai hal-hal detail menarik daripada pembuatan dari tanduk ataupun dari kulit seperti itu. Masuk ke komentar pertama, yaitu construction of the guard. Ya, yang pertama itu adalah the leather. Jadi ya umum sekali kawan. Jadi bentuknya T, kemudian bagian yang kepala T-nya itu ya disambung menjadi sebuah loop, ya dijahit, kemudian jadi kita dimasukkan seperti itulah. Itu adalah yang terbuat dari kulit. Kemudian sampingnya kita bisa lihat lagi ada the drawing ring, ya, jadi yang menggunakan cincin seperti itu ya, yang mana yang berbahan cincin ini terbuat dari tanduk, terbuat dari ya, logam, dari tulang seperti itu. Saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan, nanti saya kasih kesimpulan di belakang saja kawan. Kemudian kita bisa lihat pada gambar tersebut ya, bahwa ada leather guard dan ada thumb ring. Tetapi walaupun ini hanya berbeda di A dan B dari gambar, tetapi kalau saya melihatnya, mengamati ini menggunakan teknik yang berbeda kawan. Karena the leather guard itu posisi string itu pada letukan lidah, sedangkan pada thumb ring itu posisi tali pada pangkal cincin ya. Jadi prinsipnya sama seperti cincin Turkmen tadi ya, atau kita bisa katakan thumb ring di gambar ini paling bagus menggunakan teknik 73, 79 seperti itu ya. Sedangkan the leather guard ini menggunakan teknik 60, 63, 69 seperti itu ya. Kemudian disampaikan ya, untuk tambahan yang lebih mendetail mengenai thumb ring ini bisa merujuk kepada source berikut. Tapi sebelum selesai ada halaman terakhir ya, poin kedua dari komen, yaitu the drawing with ring or guard gitu ya. Jadi versus gitu ya. Bagaimana menarik ya menggunakan ring, cincin jempol itu menawarkan konsistensi karena bentuknya yang keras ya, yang sudah padat seperti itu ya, rigid lah seperti itu. Kemudian ya ada lekukan seperti ini. Nah, jadi ini konsisten, posisi tali itu konsisten setiap kita menembak. Itu kelebihannya. Makanya bagian lekukan ini itu juga sangat perlu di custom sesuai dengan bagaimana usernya masing-masing. Itu yang dikatakan. Tapi pelindung kulit ya, atau yang tanpa bahan keras seperti ini, hanya pelindung kulit, itu membutuhkan konsistensinya lebih tinggi. Karena kadang kita pas menaruh tali itu, menempatkan tali itu pada persendian, kadang sedikit lebih maju, kadang sedikit lebih mundur. Nah ini menjadikan inkonsistensi sehingga tembakan kita itu seringkali berubah-ubah apabila menggunakan pelindung kulit, bukan menggunakan pelindung jari yang keras seperti ini. Nah, tetapi dikatakan pada komen ini ya, bahwa orang-orang yang menggunakan pelindung jempol itu ya,
Mereka adalah golongan orang-orang yang inferior, ya, inferior, pemanah-pemanah yang apa ya, yang kurang mahir lah. Dikatakan lebih menyukai menggunakan tamring. Ini komen dari dia, jadi ini bukan dari teks Imam Daibugo, tapi komen dari Lei NP. Sedangkan yang menggunakan kulit itu lebih mempunyai superior control. Jadi pemanah yang telah menguasai teknik dengan baik, apabila dia hanya menggunakan kulit, maka tembakan itu akan lebih akurat ketimbang yang menggunakan cincin yang seperti ini. Kalau komen dari saya sendiri kawan, saya di sini ada user archer yang memang tidak menggunakan thumb guard, baik itu glove, baik itu thumb guard leader, baik itu thumb guard yang terbuat dari horn, ya, yang terbuat dari perak, itu tidak. Saya sempat punya, udah lama sekali, 4 tahun lalu sepertinya, atau 5 tahun lalu, itu menggunakan bahan horn, ya, dan lidahnya itu tanpa cekokan, seperti itu. Hanya saja ternyata ukurannya kebesaran kawan, hingga tidak bisa saya gunakan dengan nyaman, ya. Tidak saya gunakan, itu hanya menjadi sebuah perhiasan untuk saya. Jadi bisa dilihat di sini, ya, jempol saya bentuknya seperti ini, tidak terlalu banyak bengkak seperti itu, yang mungkin karena memang intensitas memanah saya sedang menurun, ya, hanya dijaga agar konsisten saja, tidak lebih dari 3 hari off memanah, tetapi intensitas jumlah time shootnya itu menurun karena sedang ada beberapa kali saya kerjakan. Tangan kanan saya pun sama, tangan kiri, tangan kanan saya kidal kawan. Nah, tangan kiri saya juga sama, tangan kanan saya juga sama, ya. Ini masih kecil karena memang baru digunakan, tapi sudah keras ya, sudah ada kapalannya seperti itu. Jadi saya, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya bukan pengguna thumb ring, thumb guard, thumb glove, tidak, saya bukan pengguna itu. Saya lebih yang tanpa apapun, no guard, seperti itu. Jadi saya tidak bisa memberikan komen lebih dalam lagi. Saya juga tidak mengulik, ya. Kalau di bab sebelumnya tadi kita membahas tentang arrow, walaupun saya bukan arrow maker yang gimana-gimana, tetapi saya mengulik, ya sebentar kan, tetapi saya mengulik arrow tersebut, seperti itu ya, dari beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian poin pentingnya lagi, busur yang saya gunakan itu masih di bawah 80 lbs, kemudian intensitas menembak juga masih di bawah 3000 shoot per bulan. Jadi karena hal itu, pertimbangannya saya belum menggunakan thumb guard, thumb ring, atau apapun itu. Saya rasa tidak bisa saya bahas lebih dalam lagi kawan, karena memang saya juga ada urusan tadi, ada yang ketok pintu seperti itu. Jadi saya coba buru-buru ini tanpa cut, ini kamera jalan terus dari tadi, seperti itu. Intinya kalau thumb ring, karena dia bahannya keras dan licin, hasil tembakannya akan lebih tajam rilisnya dan akan mengurangi tekanan kepada si jempol itu sendiri. Tetapi apabila menggunakan leather, ya, tekanan itu masih akan terpusat, ya, bisa saja membuat nyidu jari, join, dan sebagainya. Tetapi apabila sudah bisa dikuasai, sudah mantep gitu, maka sangat bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik. Dan poin pentingnya, kita tidak tergantung angka. Maka baik juga kita bisa switch seperti itu, ya, switch. Ada hari menggunakan thumb guard, ada hari tanpa thumb guard, seperti itu, dan itu akan lebih baik. So, siap.